Bayern Munich ingin kalahkan Barcelona dengan mudah. Bayern Munchen sedang berada dalam semangat tinggi jelang reuni penting dengan mantan pelatih mereka Hansi Flick serta legenda klub Robert Lewandowski di Barcelona di Liga Champions. Bayern Munchen yang kini dilatih oleh Vincent Kompany datang dengan performa mengesankan setelah kemenangan besar 4-0 melawan Stuttgart di akhir pekan di Bundesliga. Hat-trick Harry Kane dalam laga tersebut semakin memperlihatkan ketajaman lini depan Bayern. Dan mereka saat ini memimpin Bundesliga dengan catatan luar biasa, mencetak 24 gol dalam 7 pertandingan pertama musim ini. Kemenangan telak 9-2 atas Dinamo Zagreb di laga pembuka Liga Champions UEFA menunjukkan bahwa Bayern tidak hanya berbahaya di kompetisi domestik, tetapi juga menjadi ancaman di pentas Eropa. Di sisi lain, Hansi Flick yang kini memimpin Barcelona juga datang dengan catatan yang baik. Meski sempat mengalami kekalahan dari Monaco dan Osasuna pada bulan September, Barcelona telah memenangkan semua dari 10 pertandingan lainnya di La Liga. Lewandowski yang dulu menjadi bintang Bayern kembali menunjukkan performa terbaiknya bersama Barcelona dengan torehan 12 gol dari 10 pertandingan La Liga musim ini. Dia juga mencetak 2 gol saat Barcelona menang 5-0 atas Young Boys pada matchday kedua Liga Champions. Statistik pertandingan juga menunjukkan dominasi Bayern atas Barcelona dalam beberapa pertemuan terakhir. Thomas Müller yang selalu tampil impresif melawan Barcelona telah mencetak 8 gol dan 2 assist dalam 9 pertemuannya dengan klub Catalan tersebut di Liga Champions. Bayern juga memiliki rekor pertemuan yang sangat baik, memenangkan 11 dari 15 pertemuan melawan Barca dan hanya kalah 2 kali. Barcelona sendiri tidak pernah menang dalam 7 pertemuan terakhir mereka melawan klub-klub dari Bundesliga, termasuk 3 kekalahan beruntun di kandang sendiri. Akan dibuang Barca, Ansu Fati diajak Lionel Messi gabung Inter Miami. Barcelona dibuat terkejut karena mantan bintang mereka, Lionel Messi, mengajak pemain muda yang ingin mereka buang, Ansu Fati, untuk gabung dengannya di Inter Miami. Kabar yang diungkapkan Fitch Hughes ini tentu saja menjadi perkembangan yang cukup mengejutkan. Pasalnya, Ansu Fati telah hadapi banyak tantangan selama karirnya di Blaugrana. Walau ia sempat dipandang sebagai salah satu pemain berpotensi besar di dunia sepak bola Spanyol, tapi perjalanan karirnya penuh kesulitan. Masalah cedera telah menghambat perkembangannya dan partisipasinya dengan Barca menjadi tak konsisten. Tekanan besar yang dialaminya bersama sebuah klub sebesar Barcelona telah memengaruhi penampilan Ansu Fati hingga masa depannya menjadi semakin tak pasti. Ketertarikan Messi pada Ansu Fati bisa menjadi momen penting dalam karir pemain berdarah Guinea-Bissau tersebut, yang saat ini telah alami kemunduran akibat terus-menerus alami cedera selama beberapa musim terakhir ini. Dengan gabung Inter Miami, Ansu Fati berpeluang mendapat awal karir yang baru yang kemungkinan besar ia butuhkan untuk temukan lagi performa terbaik yang saat ini hilang. Sejumlah laporan mengindikasikan Barca kemungkinan besar terbuka untuk melepas Ansu Fati di bursa transfer bulan Januari, sebuah situasi yang membuat posisi Ansu Fati di Barca menjadi semakin rumit. Dengan Messi yang ungkapkan ketertarikannya pada Ansu Fati, maka prospek pemain itu tinggalkan tim Catalan kini semakin besar. Hal ini bisa mendukung terciptanya babak baru yang menyenangkan dalam karir penyerang muda tersebut, terlepas dia akan gabung Inter Miami atau Fenerbahce. Karena Ansu Fati tentunya ingin memperbaiki karirnya dan wujudkan kembali mimpi-mimpi dalam karir sepak bolanya. Agen Davies membantah Deco, Real Madrid bakal tertikung. Muncul laporan jika agen dari Alphonso Davies sudah menghubungi Direktur Olahraga Barcelona, Deco de Souza. Hal ini menjadi sinyal bahaya bagi Real Madrid yang ingin merekrut dia pasca kontrak sang pemain rampung di akhir musim ini. Nama Davies memang santer dikaitkan bakal merapat ke Real Madrid di akhir musim ini. Namun ada potensi Barcelona yang merupakan rival berat Los Blancos menikung transfer pemain Kanada ini ke Catalan. Kedua tim memang bisa memulai komunikasi dengan mantan pemain Vancouver Whitecaps itu di Januari mendatang. Kamis kemarin ada laporan yang menyebut jika Deco sudah memontak agen Davies untuk membicarakan ketertarikan timnya dengan sang pemani. Ia juga tengah mencari tahu bagaimana kesepakatan sang pemain dengan Real Madrid.
Muncul kabar Davies sudah sepakat secara personal untuk mentas di ibu kota Spanyol pasca petualangannya dengan Bayern Munich rampung. Laporan dari Gigantes mengklaim jika bukan kali ini saja Deco dan agen Davies, tidak usah berbicara. Sebelum bertemu Real Madrid pada Februari tahun ini, Deco dan agen sang pemain sudah bertemu di sebuah ruang privat salah satu hotel Barcelona untuk membahas masa depan sang pemain. Setelahnya, Madrid mencari tahu kebenaran kabar tersebut. Namun kabar lain menyebut jika kesepakatan personal antara Davies dan Madrid terjadi sebulan setelah pertemuan tersebut. Kecil kemungkinan Barca bisa merebut potensi kepindahan sang pemain ke Catalan lantaran di Madrid. Davies akan bertemu mantan rekannya semasa di Bayern, David Alaba, yang saat ini masih menjadi bagian dari Los Blancos. Setelah 348 hari absen, Gavi gembira bisa comeback bersama Barcelona. Gavi membagi rasa senangnya bisa kembali ke lapangan setelah mengalami cedera ligamen lutut 11 bulan yang lalu. Ia mencatatkan hal tersebut saat Barcelona mampu mengalahkan Sevilla di La Liga. Robert Lewandowski dan pemain pengganti Pablo Torre masing-masing mencetak 2 gol, serta lesakan dari Pedri membantu pemuncak klasemen Barcelona menghancurkan tim tamu Sevilla dengan skor 5-1. Gavi menjalani operasi setelah mengalami cedera ACL dalam kemenangan Spanyol di kualifikasi Euro 2024 atas Georgia tahun lalu dan melewatkan sisa musim serta kemenangan Spanyol di Euro. Saya telah memimpikan momen ini selama berbulan-bulan dan saya berterima kasih kepada semua orang karena mereka telah membuatnya jauh lebih mudah bagi saya, kata Gavi. Kemudian, Gavi melanjutkan bahwa ia sempat merasa frustrasi selama menjalani program pemulihan. Menurutnya, ia cukup tersiksa melihat perjuangan rekan setimnya di ruang perawatan. Hal terburuk selama masa istirahat adalah tidak bermain dengan rekan-rekan setim saya. Melihat tim dari luar sangatlah sulit dan memberikan perspektif yang berbeda, ujar Gavi. Memainkan menit-menit pertama dalam pertandingan sepak bola kompetitif sejak mengalami cedera ACL pada bulan November lalu. Gavi mendapat perayaan meriah dari para penonton dan ban kapten dari pemain yang menggantikannya, Pedri. Kami harus berterima kasih kepada Gavi untuk semua yang telah ia lakukan. Ia adalah pria yang hebat, seorang pekerja keras yang pantas mendapatkan momen ini, kata Pedri. Anda dapat melihat bahwa para penggemar mencintainya dan kami semua sangat mencintainya. Sementara itu, Hansi Flick mengatakan bahwa ia merasa merinding dengan kembalinya Gavi beraksi bersama Barcelona. Saya sangat senang dengan Gavi. Saya merinding dengan kembalinya dia ke lapangan, ujar Flick.